Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan janji pahala yang tidak terputus? Kalau kita renungkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pengaruhnya sampai sekarang, itu semua adalah atas jasa dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang setelah itu tersebar kepada seluruh manusia. Maka ketika kaumnya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tentu saja Rasulullah SAW itu akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Ketika ajaran dari Rasulullah SAW itu juga disampaikan kepada kaum berikutnya, generasi berikutnya, dan mereka mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Makanya Rasulullah SAW itu kan juga mengisyaratkan di dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mengadakan satu kebiasaan baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan juga pahala dari orang yang melakukannya. Karena beliaulah yang menunjukkan kepada kebaikan. Makanya sesungguhnya salah satu amal yang hendaknya kita kejar itu adalah amal yang mustamir ini, yang kata Rasulullah SAW itu adalah amal jariyah yang tidak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surat Al-Haqqah, kita sekarang membahas surah Al-Qalam. Dinamakan dengan surah Al-Qalam karena surah ini dibuka dengan menyebut Al-Qalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun di sini ada yang menyatakan bahwasanya maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah. Jadi bisa bermakna secara i'rab iqra nun atau uqsimu bin nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan huruf nun dan juga bersumpah
dengan qalam, dengan pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditulis dengan pena itu. Apa makna nun? Ada banyak pendapat dari para ulama tentang makna dari nun. Kan ada yang menyatakan dengan bahwa huruf nun di sini adalah sebagaimana huruf-huruf yang lainnya fi fawatihis suwar, di awal surah itu kan ada beberapa huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, kemudian shad, qaf, yasin, yang sesudah huruf-huruf muqatta'ah fi awalis suwar, huruf-huruf yang ada di awal surat itu biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persoalan yang sangat agung, biasanya berkaitan dengan pokok-pokok keimanan. Di antaranya adalah tentang Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan berkaitan dengan Al-Qur'an. Sedangkan di sini nanti berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan beberapa riwayat tentang nun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu menciptakan al-qalam. Jadi menciptakan qalam, kemudian memerintahkan untuk menulis, maka kemudian hal-hal yang pertama kali ditulis itu adalah tentang al-qadar, tentang ketentuan-ketentuan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain kemudian juga menyatakan bahwa yang pertama kali ditulis itu adalah huruf nun. Namun hal yang penting di dalam huruf nun dan juga wal qalami wa ma yasturun, tentang qalam, ini mengisyaratkan tentang pertama betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang diketahui oleh manusia sesungguhnya adalah sebagian kecil dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang al-qalam, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan al-qalam. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun, pertama isyaratnya adalah tentang luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang diketahui oleh manusia itu hanya sebagian kecil dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu kita akan mendapatkan bagaimana kalau seluruh lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan ditambah lagi dengan 7 lautan, itu tidak akan mampu untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu laksana seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, apa yang ikut ke jari itu, tetesan air yang ikut, itulah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi perbandingannya itu amat sangat jauh, sehingga amat sangat tidak pantas kalau manusia itu sombong
Karena sesungguhnya apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui adalah sangat sedikit dibandingkan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanding luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya memang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ada yang memaknai bahwasanya yang dimaksudkan dengan apa yang mereka tulis itu adalah malaikat yang mencatat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang qada dan qadar. Sebab misalnya di dalam riwayat Ibnu Asakir an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala syai'in khalaqahu Allah al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Tsumma khalaqan nun. Kemudian Allah menciptakan nun wa huwa dawat, yaitu tinta. Tsumma qala uktub ma huwa kainun min amalin aw atharin aw rizqin aw ajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah apa yang nanti akan ada min amalin, perbuatan, asar, bekas-bekas, rizki, ajal. Fakataba ma huwa kainun wa ma kana ila yaumil qiyamah. Maka kemudian kolam itu menulis apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tsumma khatama 'alal qalam falam yatakallam ila yaumil qiyamah. Setelah itu ditutuplah pena dan tidak berbicara lagi sampai pada hari kiamat. Kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang ada di dalam surah Al-Alaq sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Alaq, maka juga mengisyaratkan tentang pokok-pokok yang sangat penting di dalam pengembangan keilmuan dalam Islam, yaitu pertama adalah qiraah, membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang disebutkan di dalam ayat ini adalah menulis. Jadi membaca kemudian menulis dan kemudian juga mengajarkan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Membaca, menulis dan mengajarkan. Ini bagian dari pengembangan pengetahuan yang ada di dalam agama kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah sumpah itu Allah menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu itu gila. Ini untuk menjawab tuduhan dari orang-orang Quraisy yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi gila karena mendapatkan wahyu itu. Jadi wahyu itulah yang kemudian membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan mereka menjadi gila. Gila dalam pandangan mereka artinya menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini dikatakan atau diyakini oleh orang-orang Quraisy. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah gila. Karena tuduhan dari orang-orang Quraisy. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus.
Mamnun ini bisa bermakna ghairu maqtu, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Sungguh bagi kamu pahala yang tidak terputus. Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan janji pahala yang tidak terputus? Kalau kita renungkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pengaruhnya sampai sekarang, itu semua adalah atas jasa dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang setelah itu tersebar kepada seluruh manusia. Maka ketika kaumnya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Ketika ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga disampaikan kepada kaum berikutnya, generasi berikutnya, dan mereka mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan juga mengisyaratkan di dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mengadakan satu kebiasaan baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan juga pahala dari orang yang melakukannya. Karena beliaulah yang menunjukkan kepada kebaikan. Dan kalau kemudian kita bayangkan mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dakwah, dan itu tentu yang sudah kita pelajari penuh dengan perjuangan sampai berdarah-darah, penuh dengan air mata, perjuangan, penderitaan, maka pahala yang didapatkan tentu juga akan lebih besar lagi. Karena kata para ulama, salah satu kriteria dari pahala itu al-ajru itu biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kecapeannya. Jadi ketika lebih sulit, maka pahalanya juga akan lebih besar. Kalau ada yang lebih gampang, pahalanya itu lebih kecil. Misalnya saja antara orang yang kaya dengan orang miskin sama-sama memberikan infak 100.000, kalau di hadapan manusia itu sama itu, akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama, karena perjuangan yang diberikan itu kan berbeda. Yang miskin itu dia menginfakkan 100.000, dia harus berpikir dia hanya punya uang 200.000, diberikan 100.000 kan berarti separuh dari kekayaannya. Sementara yang kaya itu ratusan juta, ambil 100.000, ya sedikit, biqadri ta'ab juga. Dan kalau kita sekali lagi renungkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau itu sangat-sangat sulit, penderitaannya itu sebagaimana yang sudah kita pelajari. Masya Allah, menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan yang kemudian dihadapi dengan penuh ketabahan. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, thawaban aziman ala ma tahammalta min mahamin nubuwah. Bahwasanya bagi kamu itu ada pahala yang besar atas apa yang sudah kamu pikul dari profesi kenabian, dari tugas kenabian. Wa qasaita fi iblagid dakwah, dan kepedihan yang sudah kamu dapatkan di dalam menyampaikan dakwah, min alwa'i syada'id, berbagai macam kesulitan. Dzalika tsawab ghairu maqtu, pahalanya itu tidak akan terputus. Wa innama huwa mustamir,
Bahkan itu terus berlangsung, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diamalkan oleh umatnya sampai pada hari kiamat. Makanya sesungguhnya salah satu amal yang hendaknya kita kejar itu adalah amal yang mustamir ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah amal jariyah, itu la yang qati, yang tidak terputus. Rasulullah akan menyatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali dari 3 perkara. Ini yang termasuk ghairu maqtu juga. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah, yang kata para ulama maknanya adalah harta yang kita wakafkan, yang ketika itu dimanfaatkan oleh orang lain maka pahalanya tetap kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang masih dipelajari kemudian diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang yada'ulah, waladun solih yada'ulahu. Maka mari kita berusaha untuk melakukan amal-amal yang tidak terputus ini. Ya, diantaranya sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, sanna sunnatan hasanah, melakukan, membuat satu kebiasaan yang baik itu kepada anak. Itu kan juga bagian dari pembiasaan baik kepada lingkungan, yang ketika itu kemudian terus berlangsung, maka sesungguhnya yang pertama kali menginisiasi itu akan tetap mendapatkan pahala selama berlangsungnya kegiatan yang baik itu, sunnah hasanah, tradisi yang baik. Semakin banyak yang melakukannya, semakin banyak pahalanya itu. Itu yang kita harapkan, terus berlangsung. Sehingga misalnya kita mendapatkan bagaimana ulama-ulama terdahulu itu banyak berkarya, salah satunya memang mereka mengharapkan bahwa karya mereka itu akan terus dibaca oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, yang dengan begitu walaupun jasad mereka itu sudah terbaring di dalam kuburan, akan tetapi amal mereka itu masih terus ada di dunia itu. Jadi amalnya terus ada di dunia walaupun jasadnya sudah ada di dalam kubur, walaupun ruhnya sudah ada di alam barzakh, akan tapi amal mereka itu masih terus berlangsung. Jadi seakan-akan mereka hidup, yang hidup itu adalah amalnya, karena mereka meninggalkan satu kebiasaan yang baik atau tradisi baik atau hal-hal yang masih terus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang perlu kita kejar itu. Makanya seperti Ustadz Adi Hidayat itu kan salah satu yang beliau gelorakan, wakafkan Al-Quran terutama kepada penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mewakafkan satu Al-Quran, apalagi kepada penghafal Al-Quran, setiap hari mereka membaca ayat Al-Quran. Yang dibaca itu tidak hanya satu huruf, minimal 1 lembar setiap hari. Sehingga dari setiap huruf yang mereka baca, maka apa yang mereka baca mereka dapat pahala, yang mewakafkan Al-Qurannya juga mendapatkan pahala. Dan ketika mereka menghafal, walaupun Al-Qurannya sudah tidak dipegang, hafalan mereka berasal dari Al-Quran yang kita wakafkan, itu kan bekasnya masih ada. Jadi berasal dari satu wakaf yang kata Ustadz Adi Hidayat itu akan terus mengalir selama mereka membaca ayat Al-Quran dari hafalan yang berasal dari apa yang kita wakafkan. Ilmun yuntafa'u bihi itu masuk dari bagian ilmu yang diambil manfaatnya. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Atau makna ghairu mamnun itu adalah mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan infak itu. Dalam infak fisabilillah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala dari sedekah kamu, kebaikan kamu itu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut. Maka maknanya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kebaikan yang tidak menyakitkan kepada orang lain. Jadi tidak menyakitkan, tidak pernah disebut-sebut sebagai sesuatu yang kemudian tidak baik. Itu adalah sebuah kebaikan yang terus dikenang oleh orang-orang sesudahnya. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Quraisy itu menuduh Rasulullah sebagai orang gila karena menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan tradisi mereka, mereka menyembah berhala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela penyembahan terhadap berhala sehingga mereka menuduhnya gila. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membelanya dengan menyatakan bahwasanya Rasulullah itu bukan gila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kepribadian yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai wa innaka la sahibul khuluqil azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji sendiri tentang betapa agungnya budi pekerti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang adalah didikan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, bahwasanya Allah yang mendidik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam riwayat-riwayat itu kan ditanyakan kepada Siti Aisyah tentang bagaimana sesungguhnya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyatakan, faqalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, bahwasanya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian merenungkan makna-maknanya, kita mungkin tidak punya tidak bisa menyelami seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran, karena memang maknanya sangat luas. Hanya sebagian kecil dari tanda-tanda pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita tangkap, yang bisa kita lakukan dalam keseharian, itu pun kalau kita mampu melakukannya. Maka membandingkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an itu kemudian juga mengisyaratkan bahwa kita tidak bisa kemudian menerangkan secara utuh tentang kepribadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan akhlak dalam semua lini, di mana sebagian ulama kemudian menyatakan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama adalah al-akhlaq ma'allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi kalau mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sangat gembira. Bahkan beliau katakan kepada Bilal, arihni, istirahatkan saya. Dengan apa? Dengan sholat. Sebab dengan sholatlah kemudian Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermunajat dengan Allah itu sampai lupa, sehingga dikatakan bahwa beliau itu sampai bengkak kakinya. Ada seorang sahabat satu waktu satu malam ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rasulullah sedang sholat itu. Kemudian dia ikut. Rasulullah membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian dia berpikir, pasti ini sudah selesai ruku habis ini. Ternyata setelah surah Al-Baqarah selesai, baca surah Ali Imran. Nambah lagi kata dia. Sampai selesai surah Ali Imran. Setelah selesai surah Ali Imran, kata dia, paling ini sudah ruku. Ternyata belum, ditambah surah An-Nisa. Sehingga kata dia, saya hampir punya pikiran buruk. Ditanya oleh temannya, apa pikiran buruknya? Saya mau mundurkan diri saja. Karena dari surah Al-Baqarah kemudian ditambah dengan surah Ali Imran, ditambah lagi dengan surat An-Nisa. Kata dia, kok semuanya dibaca? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kadung sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mungkin ya berbeda dengan kebanyakan kita ya. Ya kalau gurauannya kalau sudah bacaannya panjang itu abi. Bukan amin itu. Bagaimana Rasulullah itu bermunajat? Termasuk ya, Rasulullah kan ada dalam sebuah riwayat itu kan, tidak salah sahabat Mu'ad itu kan, Rasulullah memberikan pesan itu, wahai Mu'ad, kalau jadi imam jangan terlalu panjang bacaannya. Tapi kemudian Rasulullah itu memberikan contoh dari bacaan surat pendek. Ya, surat pendeknya itu adalah di juz 30 itu. Bacalah sabbihisma, kata Rasulullah itu di juz 30. Nah, ini kemudian kadang sering kita dengar berbeda itu. Jangan baca yang surat panjang itu. Sabbihisma kemudian jadi surat panjang itu. Bacalah kulhu maksudnya. Padahal kalau redaksi hadisnya itu Rasulullah sudah memberikan petunjuk, bacalah sabbihisma. Kenapa? Karena yang dibaca oleh Mu'ad itu waktu jadi imam adalah surat Al-Baqarah itu. Memang bagian dari surat panjang. Sementara di juz 30 itu adalah bagian dari surat-surat pendek itu. Di juz 30 adalah surat-surat pendek. Cuma karena kebiasaan berbeda, termasuk hadisnya tidak disampaikan secara lengkap, yang disampaikan itu hanya jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Maka kemudian berubah sabbihisma menjadi panjang, yang pendek itu adalah kulhu, bacalah kulhu. Padahal redaksi hadisnya beda. Jangan baca surah Al-Baqarah, tapi bacalah sabbihisma, itu kata Rasulullah. Contoh surat pendeknya. Cuma karena redaksinya tidak lengkap, kemudian akhirnya berbeda. Sebab surat panjang itu as-sab'ut tiwal itu kan adalah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, itu bagian dari as-sab'ut tiwal. Al-akhlaq ma'allah, bagaimana Rasulullah itu kalau menghadap Allah, Masya Allah, dengan penuh ketawaduan. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri. Jadi terhadap diri sendiri pun itu kemudian juga ada akhlaknya, artinya memperlakukan diri sendiri itu dengan baik, itu bagian dari akhlak juga. Ketika misalnya kita lelah, merebahkan diri, itu bagian dari akhlak, karena tubuh kita pun sesungguhnya mempunyai hak untuk istirahat. Inna li badanika alaika haqqun, kata Rasulullah. Badan kamu itu punya hak juga dari kamu, jangan diforsir. Sebab kadang ada yang kemudian diforsir tubuhnya sehingga
Akhirnya yang kalah adalah tubuhnya sendiri itu kan. Jadi tubuh kita pun itu adalah punya hak. Jadi berakhlak terhadap diri sendiri. Jujur itu bagian dari akhlak diri sendiri. Memperlakukan diri sendiri dengan baik itu kan bagian dari akhlak terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan itu juga bagian dari akhlak terhadap diri sendiri. Karena kita pun itu adalah sungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan baik, yang dengan itu kita harapkan bahwasanya kita tetap bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah al-akhlaq ma'an nas, akhlak terhadap sesama manusia, dan ini sangat banyak itu. Ini bagian yang paling besar di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana berakhlak terhadap sesama manusia itu, yang intinya itu adalah perlakukan manusia, perlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Jadi memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong seorang hamba manakala hamba tersebut menolong saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari seorang sampai mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hatta terhadap bawahan. Terhadap budak, Rasulullah itu juga menyatakan, budak itu ikhwanukum, itu adalah saudara kamu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu di dalam tanggungan kalian. Maka perlakukan dengan baik, beri makan sebagaimana kalian juga makan, beri pakaian sebagaimana kalian juga berpakaian. Jangan berikan beban melebihi dari kemampuannya. Kalau diberi beban yang lebih dari kemampuannya, tolong dia. Itu kata Rasulullah SAW. Terhadap budak pun itu Rasulullah SAW memberikan pesan. Jadi memperhatikan orang lain, yang kalau kita bahas panjang sekali itu. Kemudian yang keempat adalah al-akhlaq ma'a al-hayawan wal jamadat. Akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hewan pun itu kemudian punya akhlaknya itu kan. Jadi memperlakukan hewan dengan baik itu juga ada akhlak. Rasulullah pernah lewat di satu tempat, kemudian ada unta. Untanya itu bersuara, dan ternyata unta itu mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan dirinya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, siapa pemilik unta ini? Kemudian yang datang, saya ya Rasul. Juallah unta itu kepada saya. Tidak saya jual. Jual. Tidak, saya berikan saja ya Rasul. Kenapa kamu tidak ceritakan tentang unta ini? Unta ini cerita kepada saya, ngadu kepada saya. Apa yang diceritakan unta itu kepada Rasulullah? Mengadu bahwa beban yang diberikan oleh tuannya itu lebih banyak daripada apa yang dia terima. Palako malolo. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan, ya Rasul, saya ini oleh tuan saya palako malolo. Rang-rang icomui, rang-rang ipakani. Jadi antara beban yang diberikan dengan apa yang dia terima ternyata tidak seimbang. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Jadi kalau ternyata terhadap binatang pun itu punya punya etika, dan Rasulullah mengajarkan itu bagaimana terhadap sesama manusia itu. Termasuk yang mungkin sering kita dengar itu, kalau mau menyembelih itu jangan kemudian mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih itu. Kata Rasulullah, mereka tahu itu bahwasannya kamu akan menyembelihnya, jangan bunuh dia 2 kali. Kalau mau mengasah pisaunya yang jauh, jangan kemudian di depannya. Singa ibu nare patena. Masya Allah. Al-jamadat terhadap yang lainnya juga demikian itu kan, luas. Wa innaka la'ala khuluqun 'adzim.
Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Sudah waktu Isya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nanti kamu akan melihat dan mereka juga melihat siapa sebenarnya yang tersesat. Yang nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memuji sendiri tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya kalau kita ingin mengetahui bagaimana pengejawantahan dari Al-Quran, maka lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah komplit, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah ada contohnya. Berbagai lapisan masyarakat itu sudah ada contohnya, bagaimana menghadapi yang lebih besar itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Menghadapi anak kecil itu juga sudah ada, menghadapi istri juga ada, menghadapi pejabat, dan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memang sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak bisa meniru keseluruhan, paling tidak ya kita mudah-mudahan dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.